Baik Bapak dan Ibu para peserta BIMTEK EDM Erkam yang kami banggakan, kita akan melanjutkan materi keempat yang akan disampaikan oleh Pak Epa. Materinya apa Pak Epa? Landasan teologis moderasi beragama. Baik, silakan Pak Epa untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak Iha. Saya akan lanjutkan. Peserta BIMTEK EDM Erkam yang berbahagia, saya akan menjelaskan landasan teologis moderasi beragama. Landasan teologis mengandung arti bahwa dasar dari pemahaman moderasi beragama tidak terlepas dari sumber-sumber agama. Pemahaman moderasi beragama berbasis dalil-dalil agama. Dalam agama Islam, dalil-dalil itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kita akan gali dan kita akan tunjukkan bahwa moderasi beragama ada di dalam kitab suci Al-Quran, ada dalam hadis dan dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi bukan hal baru, bukan sesuatu yang mengada-ngada. Ini sudah ada basisnya di dalam ajaran agama kita. Coba kita lihat beberapa ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama. Yang pertama adalah kita berangkat dari surat yang paling sering kita baca terlebih dahulu, yaitu surat Al-Fatihah. Surat yang pertama, Al-Fatihah di ayat 6, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas shiratal mustaqim." Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kalau kita lihat tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi, di situ disebutkan, "Ma huwa as-siratul mustaqim?" Apa itu siratal mustaqim? Dalam tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi disebutkan bahwa jalan yang lurus itu adalah baina tafrid wa ifrad, yaitu antara menyempitkan dan juga melebih-lebihkan. Berarti siratal mustaqim itu adalah jalan pertengahan. Dari situ saja, dari ayat yang suka kita bacakan saja, itu menunjukkan bahwa kita harus di tengah. Tidak boleh terlalu menyempit-nyempitkan dan juga tidak boleh terlalu melebar-lebarkan atau melebih-lebihkan. Beradalah di jalan pertengahan. Kita tengok lagi di surat Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, umat wasato, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Umat wasato, umat pertengahan. Artinya ini sama dengan moderat. Moderat itu pertengahan, tidak ekstrim ke kanan ataupun ke kiri. Dia berada di tengah-tengah. Itulah umat Islam, harus menjadi umat yang pertengahan. Kita lanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim." Kata la ikraha fid din atau tidak ada paksaan di dalam agama menunjukkan bagaimana kita bersikap toleran terhadap yang lain. Tidak boleh memaksa orang lain, mengintimidasi orang lain. Ini selaras dengan moderasi beragama, di mana dalam moderasi beragama, sikap toleran itu menjadi sebuah indikator yang mutlak atau yang harus ada dalam moderasi beragama. Paksaan dalam agama, baik itu keyakinannya, baik itu amaliyahnya, baik itu mazhabnya, itu semua bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran. Seorang yang moderat dan mengamalkan ayat tadi, ia tidak akan bersikap ekstrim kepada yang lain. Ia tidak akan bersikap melakukan persekusi ataupun penganiayaan ataupun permusuhan dan sikap-sikap destruktif lainnya. Ia akan toleran. La ikraha fiddin. Ayat selanjutnya kita lihat di surat Ali Imran ayat 159. Ini juga masih kaitannya dengan moderasi beragama. Bagaimana sikap kita yang harus lembut, tidak boleh bersikap kasar, agitatif, konfrontatif kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lang fadlu min haulik
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Yang dihadapi Nabi Muhammad itu kafir Quraisy, keras sekali. Biasanya kalau menghadapi keras, inginnya kita hadapi dengan keras lagi, karena kita tidak ingin kalah. Tapi ternyata Rasulullah, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, justru sebaliknya. Beliau memiliki sikap perilaku yang lemah lembut. Sikap simpatik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW betul-betul membuat ketertarikan banyak pihak yang sebelumnya berada dalam zulumat, dalam kegelapan. Dari situlah mungkin kesadaran masyarakat Arab Quraisy yang tadinya buta terhadap kebenaran menjadi terbuka karena sikap lemah lembutnya Rasul. Bahkan bukan hanya lemah lembut, tapi juga beliau seorang pemaaf. Beliau orang yang tidak memiliki balas dendam, yang ingin menista orang lain karena ia merasa dahulunya dinista. Tidak sama sekali. Di situ bahkan di dalam ayat tersebut, seandainya Rasul bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Tidak mungkin umat Islam berbondong-bondong masuk Islam, atau masyarakat Quraisy berbondong-bondong masuk Islam apabila Rasul bersikap keras dan berhati kasar. Langfaddu min haulik, mereka justru akan menjauh, mereka justru akan lari menjauh. Disitulah maka moderasi beragama meniscayakan sikap lemah lembut. Kita tidak konfrontatif, tidak ingin selalu berada dalam posisi hadap-hadapan face to face dengan orang lain, bersikap kontra dengan orang lain, ataupun mengancam orang lain, menganggap orang lain musuh, dan seterusnya. Disitulah maka kelemah lembutan hati kita, kelapangan hati kita, sikap pemaaf kita itu menjadi penting dalam moderasi beragama. Ketika ada orang yang berbeda, bahkan mungkin dianggap sesat sekalipun, di situ kita pantang untuk melakukan persekusi. Di situ kita pantang untuk melakukan kekerasan. Karena itu bukan sikap yang moderat, itu sikap ekstrim. Kita coba lihat lagi di ayat berikutnya, surat Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Yang artinya, untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Ia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Dari ayat ini jelas bahwa keragaman, keanekaragaman, heterogenitas, pluralitas, perbedaan warna kulit, bahasa, suku, agama, keyakinan, kepercayaan, mazhab, dan perbedaan-perbedaan lainnya, itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menginginkan begitu. Karena seandainya Allah menghendaki semua sama, semua muslim, semua mukmin, semua orang solih, semua ganteng, semua kaya, bisa saja Allah menghendaki begitu, tapi tidak. Justru itu adalah sebagai ajang bagaimana ujian bagi kita, supaya kita mampu melakukan perbuatan baik atau berlomba dalam kebaikan. Disitulah maka perbedaan agama pun harus kita toleran. Tidak boleh kita paksaan dalam agama. Karena perbedaan itu adalah kehendak Allah, takdir dari Allah. Disitulah kita berlomba, tunjukkan kita sebagai umat Islam, tunjukkan sebagai umat yang terbaik. Khairu ummah. Kita berlomba dengan umat yang lain, bahwa kita mampu berbuat banyak untuk bangsa dan negara, mampu berbuat banyak untuk kemanusiaan. Itulah fastabiqul khairatnya kita tunjukkan. Dan Rasulullah SAW sudah menunjukkan itu, dan kemudian menegaskan bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Karena apa? Karena kita sebagai umat mampu menjadi umat yang terbaik, dan kita mampu menunjukkan bahwa kita
bisa menyuguhkan kebaikan-kebaikan kepada bangsa, kepada umat, kepada manusia. Makanya Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi yang lain. Artinya menebar kebaikan, menebar sesuatu yang bermanfaat bagi yang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Coba kita tengok dalil lainnya di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ini juga berkaitan dengan bagaimana moderasi beragama memiliki dasar yang kuat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ini ayat yang menegaskan begitu tegas bahwa ketika kita menyeru, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, harus kita lakukan dengan cara-cara yang baik juga. Cara-cara yang simpatik, bukan cara-cara yang antipatik. Karena dengan cara baik itulah mereka akan ikut. Tapi sebaliknya, kalau cara-cara yang antipatik, yang menyerang, yang menjelekan, yang mengancam dengan neraka, dan seterusnya, maka bagaimana mungkin mereka tertarik dengan dakwah kita, dengan ajakan kita? Ini ayat yang sangat tegas sekali. Kalau kita berdakwah, kalau kita menyeru kepada orang lain, baik internal agama maupun eksternal agama, maka seru dengan cara yang baik, yaitu dengan hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan. Wal mau'izatil hasanah, pengajaran yang baik. Mau'izah, nasihat-nasihat yang baik, bukan nasihat yang membuat telinga kita menjadi tidak senang, yang membuat kita terganggu dengan kalimat-kalimatnya karena sangat mengkritik, ataupun sangat merendahkan, ataupun sangat menjelekkan. Tapi kita bangun kalimat-kalimat yang optimistik, yang konstruktif. Itulah mau'izatil hasanah. Dan apabila pun berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita tidak boleh berdebat kusir, kemudian suara lantang, keras, dan seterusnya, tanpa menghasilkan sebuah kesadaran bagi mereka yang mendengar. Saya kira itu adalah dasar-dasar teologis. Coba kita lihat, ya, ini juga bagian dari moderasi beragama. Bagaimana kita bersikap toleran. Rasulullah SAW bersabda, Su'ila Rasulullah SAW, Ayyul adyan ahabbu ilallah. Agama apa yang paling disukai oleh Allah? Qala, Rasul bersabda, Al-Hanifiyatu samhah. Yaitu agama yang hanifiyah. Hanifiyah itu yang lembut. As-samhah yang toleran. Agama yang lurus, lembut, dan toleran, itu yang disukai oleh Allah. Artinya apa? Islam kalau ingin ahab ilallah, kalau ingin disukai oleh Allah, maka jadilah Islam yang lembut, yang lurus, dan yang toleran. Toleran dalam internal agama kita apabila ada variasi-variasi mazhab, dan toleran pula terhadap agama yang lain. Itu sudah sangat jelas. Tidak boleh kita intoleran terhadap agama yang lain. Itu landasan teologis moderasi beragama. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama bahwa moderasi beragama adalah bagian dari perintah agama kita dan memiliki dasar teologis berupa ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Pak Epa, baik. Berarti kalau misalkan tadi dari pemaparan yang Pak Epa sampaikan, moderasi beragama itu sesuai ya dengan ajaran teologis agama Islam? Ya, tentu saja sangat sesuai. Selain karena ada dalil-dalil yang sudah tadi saya kemukakan, juga dalam memahami ayat itu kita harus mengkorelasikan antara satu dengan yang lain. Tidak bisa memahami ayat sepotong-sepotong. Memang ada beberapa ayat yang sering dipakai oleh mereka-mereka yang mempraktikkan secara kurang tepat di lapangan sehingga bersikap intoleran. Misalnya ayat tentang berjihad ataupun berperang di jalan Allah. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 190, coba kita lihat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Berdasarkan ayat ini jelas sekali bahwa perintah berperang itu
tidak asal berperang. Perintah berjihad itu tidak asal berjihad. Dalam ayat ini secara tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apabila pun kita berperang dengan orang yang berbeda agama, itu karena mereka memerangi kita. Dan kalaupun berperang, kita tidak boleh melampaui batas. Ini perintah yang sangat jelas. Artinya, kalaupun berjihad, tidak asal kemudian kita teriak-teriak jihad. Harus secara proporsional dan kontekstual sesuai dengan situasi kondisi. Kalau tidak ada yang menyerang, kalau tidak ada yang memusuhi, tidak ada yang menghalang-halangi kita untuk menjalankan ajaran agama kita, tidak ada perintah berperang. Karena itu maka tidak ada sesungguhnya sikap-sikap intoleran dalam agama. Kalau kita korelasikan satu ayat dengan yang lain, sesungguhnya keseluruhan itu mengarahkan kepada kita supaya kita selalu hidup rukun, hidup damai, hidup berdampingan, bahkan berkolaborasi, bersahabat satu dengan yang lain. Itulah sesungguhnya ajaran agama kita, sehingga moderasi beragama jelas sesuai dengan ajaran agama, tidak kontradiktif. Saya kira itu Bu Iha. Baik, terima kasih, luar biasa jawabannya Pak Eva. Demikian, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu para peserta BIMTEK EDM dan Erkam yang berbahagia, tadi telah kita dengarkan bersama pemaparan tentang landasan teologis moderasi beragama oleh Pak Eva. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.